Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita sudah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Dan alhamdulillah jemaah sekalian, sholat subuh kita lakukan dengan berjamaah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dijanjikan ketika kita melaksanakan sholat subuh dan dilaksanakan dengan berjamaah, pahala 27 derajat kita dapatkan. Juga jemaah sekalian yang alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita kedatangan tamu istimewa dari jauh, yaitu Gus Nur, yang mana beliau safari dakwah. Alhamdulillah sudah beberapa masjid yang beliau kunjungi di daerah sini, dan bersyukur kepada Allah masjid kami kedatangan beliau. Semoga kehadiran beliau Allah Subhanahu wa taala hadirkan keberkahan di tengah kita sekalian. Tidak banyak kalam yang kami sampaikan, sama-sama kita simak mauidhah hasanah dari beliau, kita simak, kita dengarkan, dan pesan-pesan dari beliau. Baik, itu mungkin sebagai pengantar dari kami. Dengan penuh hormat, waktu dan tempat, kami persilakan. Izin Ustaz ya. Ini apa Ustaz? Oh, ini? Ini kalau sama ke yang itu. Oh, masya Allah. Ya, banyak. Cek, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhasinu biha lana al-halak wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin atata anwa'i rizqi wal futuhat ya bashir taladhi bisutur rizqali ma yasha'u bi ghairi hisab ubsut alayya rizqan katsiran min kulli jihatin min khazain rizqika bi ghairi minatin mahlukin bi fadlika wa karamika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Bapak yang saya hormati, tidak ada ibunya ya? Bapak ibu yang saya muliakan, calon penghuni surga semuanya. Katanya saya pernah kesini, sering katanya, benar Ustaz? Lupa saya 3 kali. Oh, masya Allah. Berarti ini sudah mengikuti berita saya berarti ya. Saya baru keluar dari penjara, tahu? Saya di penjara dengar? Udah dengar? Oh, masya Allah. 2 kali saya di penjara. Yang pertama 10 bulan, yang kedua 4 tahun. 4 tahun sekian. Ngeri-ngeri sedap. Sebentar sebelum Assalamualaikum, memang harus jauh gini ya jaraknya ya. Kasihan. Ya Allah, yang maju saya doakan utangnya lunas. Sini ya Allah, coba deket sama saya. Ini kamera ini 13 negara ini. Sini biar bagus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kan enak, subhanallah. Itu masih kelihatan kosong. Ayo Ustaz, nah sini Ustaz. Nah, biar tidak kelihatan kosong. Alhamdulillah. Temanya hari ini keajaiban menjadi penolong agama Allah. Masya Allah. Ini suratnya ada di surat Muhammad ayat 7.
hanya satu potong itu kalimat suratnya itu. Kalau Anda hafalkan ini paling 3 menit hafal, 5 menit pasti hafal, saya jamin. Tapi mengamalkan ini luar biasa, Pak. Beratnya luar biasa. Ada yang tahu surat Muhammad ayat 7? Nah, keren ya. Coba dibaca, Ustaz. Ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum Wa wa yutsabbit. yusabbit aqdamakum. Nah, itu surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. 5 menit hafal, coba hafalkan. Tapi coba terapkan. Lahirkan berjuta-juta tafsir, multidimensi tafsir dari ayat ini. Maka dijamin Anda tidak akan miskin. Dijamin Anda tidak akan kekurangan uang. Dijamin Anda tidak akan kekurangan rezeki. Dijamin Anda tidak akan kering kerontang. Walaupun musim kemarau, batinmu, rezekimu tidak akan kemarau. Dijamin. Nggak mungkin Allah bohong. Ya, dijamin walaupun ini ibarat kata, maaf ya, ibarat kata, karena kan penguasanya dolim nih. Tiba-tiba tsunami datang, celaka semua, insya Allah antum selamat. Jelas kan? Barang siapa menolong agama Allah, Allah pasti menolongmu. Ini yang ngomong pasti ini bukan anggota dewan ya, bukan caleg. Yang ngomong pasti ini Allah, Pak. Berarti absolut, Pak. De facto. Saya ulang sampai 3 kali. Barang siapa menolong agama Allah, Allah pasti menolongmu. Barang siapa menolong agama Allah, Allah pasti menolongmu. Coba Ustaz, masukkan. Barang siapa menolong agama Allah, Allah pasti menolongmu. Wa yusabbit, dilengkapi ini sama Allah, dan akan mengukuhkan, menguatkan kedudukanmu, prinsipmu, prinsip ideologis. Kaya punya harga diri, miskin punya kehormatan. Gak gampang disuap, gak gampang disogok, gak gampang terima jabatan komisaris. Dia tolong agama Allah, Allah pasti menolongmu. Saya cerita-cerita saja, bismillah, mudah-mudahan menginspirasi. Ketika saya di penjara, gak punya uang, belum dibesuk, belum ada rezeki, tiba-tiba datang orang, Gus Nur, istri saya mau melahirkan, tolong saya Gus Nur gitu. Terus saya jawab, Mas, sebelum minta tolong ke saya, apa sudah minta tolong kepada nabi-nabi yang lain? Sudah Gus, 650 jumlah narapidana sudah saya datangi, hampir 90%, nggak ada yang mau nolong gitu. Bahkan di situ ada koruptor, Pak. Ada koruptor, ada penggelapan dokumen yang di atas 5 miliar dan banyak uangnya. Yang lain napi itu kalau makan jatah, Pak, nasi jatah itu, bahkan kalau punya uang pun paling beli nasi yang 10.000 itu. Nah kalau yang ada kamar blok khusus koruptor ada, itu makannya tongseng kambing, gulai kambing, mewah-mewah makannya itu. Tapi begitu diminta tolong untuk bantu kelahiran orang, nggak bisa, Pak. Bukan karena uang, mungkin karena mental, karena hati, mentalnya sempit, hatinya miskin, kebanyakan makan uang haram atau apa, wallahu alam bishawab. Nah, akhirnya datang ke saya. Oke, sebelum saya bantu, kasusmu apa? Dia mencuri motor, Pak. Nyolong sepeda motor untuk biaya kelahiran istrinya itu rencana 1,5 juta. Dapatlah motor itu, Vario tahun berapa dia curi. Dijual offline kemana-mana nggak laku. Akhirnya mungkin putus asa, difoto, dijual di Facebook. Alhamdulillah laku, Pak. Ternyata yang beli yang punya motor, Pak. Gitu kan. Jadi yang beli bawa polisi, langsung ditangkap. Akhirnya masuk penjara. Tolong Gus, saya butuh uang 1,5 juta untuk membayar kelahiran istri saya. Nah, saudaraku, nggak panjang pikir, langsung saya, insya Allah tunggu di sini. Saya ke kamar. Kebetulan hari ini saya punya rezeki besar. Padahal saya nggak punya uang, bapak-bapak ya. Hanya saya ingin membesarkan harapannya dia. Makanya maksud saya gini, bangun harapan orang walaupun harapanmu nggak jelas.
Ini salah satu aplikasi Intan Surullah ini. Perbanyak bangun harapan orang, insya Allah. Ini ada wartawan senior ini, masya Allah ini. Masya Allah, kalah Metro TV ini. Keren, takbir. Bangun harapan orang sebanyak-banyaknya coba. Insya Allah Allah akan bangun harapan Anda. Akhirnya saya pinjam uang kas. Jadi di kamar itu kan tiap minggu ada bayar itu iuran, ada kas lah di situ. Mas, aku pinjam uangnya 2 juta uang kas. Alhamdulillah dipercaya, dipinjamin. Baru saya kasihkan orang itu. Mas, wis gak usah pinjam, tak kasih saja. Kebetulan hari ini aku dapat rezeki besar, dah terima ini. Padahal gak dapat rezeki ya, ini ngutang ini. Tapi saya bayangkan gimana seorang suami ya yang akan sudah nggak nemenin istrinya melahirkan, ya kan? Dah bebannya kayak gimana dia loh. Coba ya jangan berharap, tapi coba nggak apa-apa tuh sekedar berimajinasi. Bayangkan Anda di posisi dia, bayangkan Anda di posisi dia, coba. Di penjara istrinya mau melahirkan, berat mungkin Mbak ya. Dah Mas, bawa pulang sana, bantu istri mau melahirkan, transfer lewat petugas. Alhamdulillah, ini salah satu Intasurullah yang surkum. Tidak lama kemudian datang lagi, kira-kira 1 minggu datang lagi Nabi. Nah, ini nggak enaknya di penjara itu Pak. Sudah bilang, Mas jangan cerita siapa-siapa, cukup Allah, Anda saya yang tahu. Ya mungkin cerita mungkin, ya bocor juga. Akhirnya datang lagi ke saya, Gus Nur, anak saya ijazahnya belum ditebus, udah mau lanjut ke pendidikan selanjutnya nggak bisa, nggak mahal cuma 900.000, Gus Nur tolong dibantu itu. Coba Pak, tapi ijazahnya asli ya, nggak palsu ya. Gara-gara ijazah palsu ini saya di penjara 4 tahun ini. Akhirnya ketika mau saya bantu, petugasnya melarang. Ada petugas yang dengar, insya Allah Mas besok lah saya bantu gitu kan. Nah, ada petugas yang dengar, Gus Nur hati-hati loh, di sini maling semua ini, penipu semua ini, jangan gampang nolong-nolong gitu kan. Nah, tapi kita cross-check akhirnya, coba minta alamat sekolahnya, nama anaknya, nama istrinya, nomor HP-nya gurunya, kita minta, kita cek, ternyata benar. Ya sudah, kita bantu lagi. Ustaz, di penjara itu sumpah Ustaz, sumpah kritis, macam-macam, banyak beban pikiran ini. Tapi itu tidak jadi penghalang untuk kita menolong orang lain. Bantu 900.000, alhamdulillah tebus itu jasanya itu. Kembangkan kira-kira bagaimana? Nanti Anda buka YouTube, jam berapa saya ini Ustaz? Sampai jam berapa Ustaz? Masya Allah, nah ya, kurang dari jam 6 selesai insya Allah ya. Nanti dibuka YouTube-nya ya, Gus Nur bedah rumah Madura gitu, nanti dibuka di rumah nanti, jangan di sini, masih ada itu bedah rumah Madura gitu ya. Jadi waktu itu saya lagi bangun rumah di Kota Malang, belum selesai Pak, 40% ya, baru ngedek tapi belum selesai. Tiba-tiba handphone saya dikirimi foto sama video, captionnya begini, Assalamualaikum Gus Nur, ini ada 2 orang, satu Pamekasan, satu Madura, ini yang satu Ustadz, yang satu muadzin. Orang tidak punya, fakir miskin, kaum duafa, rumahnya roboh Gus. Jadi kalau masuk ke rumahnya tuh dia gini Gus, udah roboh, itu nggak layak pokoknya, air, kambing, ular masuk, tidak punya. Ini sudah difoto ini sama Pemkot, Pemda, relawan, aktivis, sudah difoto-foto, udah 2 tahun lebih nggak ada realisasinya. Makanya saya tuh heran, negara Indonesia ini gimana gitu ya. Kalau saya punya sumber daya itu saya mau pindah aja Pak, nggak betah rasanya di sini nih. Tapi yang udahlah, disyukuri saja saya. Di samping saya nggak punya sumber daya, ya udah. Indonesia ini kan bukan salah Indonesianya sebenarnya. Indonesia ini kan karomah, negara besar, terbanyak penghafal Qurannya, terbanyak ibadah hajinya, terbanyak ulamanya daripada negara-negara lain. Cuman memang lagi naas, lagi apes ini. Selalu dipimpin oleh pemimpin yang zalim, pendusta, pembohong, munafik. Tapi saya nggak boleh ngomong kenceng-kenceng nih, masih bebas bersyarat ini ya. Ditangkap lagi nanti ini. Aneh. Oke. Bapak lagi bangun rumah belum selesai. Tiba-tiba ada video, tolong Gus dibantu ini rumah ini diselesaikan.
Allahu Akbar. Akhirnya saya panggil istri saya sama anak-anak saya. Ini anak saya yang nomor 2 ini. Saya panggil sama tim, saya panggil, Mas, Mama, anak-anak pripun ini. Intinya ini orang minta dibantu dibangunkan rumah. Nah itu luar biasanya, saya bersyukur dikasih istri yang soleha, dikasih anak-anak yang soleha. Kami samina wa ta'na sama Abi. Kalau menurut Abi ini perlu dibantu, ya monggo. Kita pending dulu rumah kita. Kita pending maksudnya. Ya sudah, bismillah. Kita jalan sama tim. Kita jalan ke Madura, kita ke Pamekasan dulu, kita selesaikan, Pak. Saya potong-potong ini ceritanya, ya, yang penting Anda masuk gitu aja nanti. Rumah Pamekasan selesai. Baru kita turun agak ke Bangkalan itu. Nah ternyata Bapak, Ibu, di Bangkalan ini macet di tengah jalan, karena dananya habis. Di rekening habis, di uang-uang orang, di bisnis tak taki-taki pada macet. Intinya nggak ada, kurang 35 juta. Sampai di titik itu, Pak. Jadi kalau Anda sedekah lapang itu tidak aneh. Uangmu 1 triliun sedekah tiap hari nggak aneh, Pak. Yang aneh itu nggak punya duit, utang untuk harapan orang lain, itu yang aneh, Pak. Wallahu alam, mudah-mudahan Anda kuat. Ya ini belum seberapa kalau kita dengar ceritanya Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, apalagi Abdurrahman bin Auf, nggak ada apa-apanya ini, Pak. Sayyidina Ali, ya kan, Sayyidina Ali bawa uang berapa dirham itu? 6 dirham, disuruh istrinya beli daging sama kurma ke pasar. Begitu jalan, di tengah jalan dihadang orang. Tuhan, bantulah saya lapar, 2 hari belum makan. Dikasihkan semua uangnya, nggak jadi belanja. Pulang nyampe rumah ditegur sama istrinya, Siti Fatimah ya. Wahai suamiku, mana hasil belanjanya? Istriku tadi di tengah jalan diminta orang, kasihan, tak kasihkan. Istrinya apa jawabnya? Oh alhamdulillah suamiku, betapa lapang dadamu. Ya sudah kalau gitu hari ini kita puasa saja. Gitu, Pak. Tapi Sayyidina Ali dan istrinya kan namanya mulia, sampai kiamat, sampai malaikat-malaikat semua takjub sama beliau gitu. Saya potong ceritanya saja. Di Bangkalan dana saya habis, soalnya masih ada acara ini, Ustaz. Makanya saya lihat jam terus. Ini jam 7 kita harus sudah ngisi di tempat lain. Dananya habis, Ustaz. Gimana kira-kira? Ayo saya tanya, diskusi. Anda bangun rumahnya orang ini, dananya habis, gimana, Ustaz? Nah, saya ambil handphone saya. Ini saya kasih contoh ya, saya pinjam. Nggak apa-apa, Pak, darurat kok. Saya pinjam handphone, saya ambil handphone, tapi saya izin dulu sama tuan rumah. Ustaz, jujur ini Ustaz ya, uang saya habis. Saya izin, kalau saya ngonten, tak buat konten, rumah saya tak masukkan YouTube, boleh Ustaz. Ya akhirnya Ustaznya ngizinkan. Boleh Ustaz, boleh ya. Akhirnya saya ngonten. Cuman gini aja modal saya. Ini rumahnya ini saya bangun. Assalamualaikum teman-temanku, Gus Nur. Ini loh aku lagi bangun rumah belum selesai. Yuk, cuman kurang 35. Ini langsung ke rekeningnya orang ini. Sini, bantu saya. Bismillah. Saya bacakan beberapa hadis, beberapa ayat. Al-Baqarah 261. Kalau bersedekah di jalan Allah sama dengan nanam 1 bibit, tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100 keberkahan. Bla 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 bla. 2 hari, Pak. Selesai itu, masuk semua uangnya. Setelah rumahnya selesai ternyata dananya masih lebih. Saya ambil semua dananya buat modal kerja. Nah intinya setelah gunting pita selesai, kita pulang ke rumah. Nah ini teman, momentumnya ini. Saya lihat rumah itu, ya Allah, rumah saya lihat sama istri sama anak-anak. Alhamdulillah rumah kita belum selesai. Rumahnya orang selesai duluan. Ada kepuasan, Pak, yang tidak bisa diukur dengan apapun, nggak ada. Gitu, Ustaz. Takbir. Kuat kira-kira kalau ketemu momentum seperti ini. Saya lagi ngopi nih sama teman-teman, lagi ngopi di sebuah apa sih namanya, Family Mart gitu kalau nggak salah itu ya, lupa ingat, kayak Indomart gitu loh. Ngopi, tiba-tiba ada orang ngantri mau bayar tuh, ada ibu lagi nota-nota dagangan, ternyata uangnya kurang, ibu-ibu itu gimana ya, sudah kadang diinput gitu kan, anaknya terlalu banyak ngambil es krimnya atau bagaimana, kurangnya cuma sekitar 90 ribuan. Tiba-tiba di belakang ibu itu ada anak muda gini, ada anak muda yang jatuhkan uang gini, Bu,
uangnya jatuh. Jadi anak muda itu lihat dari tadi adegan transaksi yang kurang itu, uangnya jatuh bu itu. Terus ibu itu noleh ke pemuda ini bertatap mata, ada bahasa isyarat bahwa ibu itu tahu kalau anak muda ini lagi nolong dia itu. Oh ya, makasih, diambil. Terus pemuda itu balik ke rak, dikembalikan dagangannya, nggak jadi beli, dia pulang. Ada Pak seperti itu. Coba kembangkan ini, Intan Surullah ini aplikasikan ya Pak. Lunas nanti utang Anda itu. Kalau ada orang jual kaligrafi lewat panggil, apapun, pokoknya mikul-mikul itu panggil, kurangi beban dia Pak. Apalagi kalau cobek batu itu, ada Pak, saya pernah ngalami itu. Masya Allah, Pak sini kaligrafi juga pernah. Padahal saya nggak butuh cobek, nggak butuh kaligrafi Pak. Cuman kok bebannya berat kali, orang itu berat kali ya bebannya ya. Coba sini Pak, berapa gitu kan. Singkat-singkat borong itu kaligrafinya, borong cobeknya. Bangun 1000 hujah dalam batinmu, jangan-jangan istrinya melahirkan ini. Atau jangan-jangan apalah. Betapa senangnya kita borong Pak. Begitu dia pulang, kaligrafinya kita sedekahkan ke orang-orang, ke masjid-masjid itu. Cobeknya kita sedekahkan ke emak-emak itu. Masya Allah. Sebagai penutup, insya Allah. Coba angkat tangan. Ada yang tidak punya utang, ada nggak di sini? Yang tidak punya utang? Oh, punya semua ya. Alhamdulillah. Barakallah. Ada Gus Nur cicilan rumah belum lunas. Alhamdulillah. Ada Gus Nur cicilan mobil belum lunas. Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Yang penting nanti ketika wafat husnul khotimah. Ya, utangnya lunas semua, cicilannya lunas semua. Tapi kalau yang riba-riba kalau bisa jangan. Riba itu berat Pak. Lebih baik punya mobil 50 juta cash daripada 200 juta riba. Anda berperang sama Allah itu nanti. Oke, saya nggak mau bahas bab riba. Gini teman-teman. Jadi saya ngalami di dalam penjara. Intinya gini, waktu saya di penjara, yang ada di pikiran saya itu nasib pesantren saya ada di Palu itu. Saya punya pesantren di Palu Pak, masih ada di YouTube itu. Waktu itu kena gempa, hancur semua kota Palu, luluh lantas semua itu di sebelahnya pesantren saya itu. Alhamdulillah pesantren saya utuh Pak, dijaga sama Allah. Pesantren tahfidz Quran gratis. Nah itu listriknya, gaji ustadznya, gaji marbotnya, makan-makan santrinya itu 40-50 juta per bulan. Kami yang biayai, kami yang berjuang. Anaknya orang kaya gratis, anaknya orang miskin gratis. Jadi tidak ada subsidi silang. Gitu saja, itu yang saya pikirkan. Dan banyak lagi kebutuhan-kebutuhan primer. Kebetulan waktu itu saya juga lagi dikejar utang 175 juta. Demi Allah ini Bapak, bukan utang makan, bukan ya. Saya itu beli tanah, notarisnya mau saya berlunas, nggak mau. Jangan Gus Nur, bayar separuh aja, nanti kalau sertifikatnya jadi boleh dilunasi. Gitu Pak. Ya sudah, saya bayar separuh. Indelalah 3 bulan kemudian saya ditangkap. Ya, 7 atau 8 bulan kemudian sertifikatnya jadi. Jadi notarisnya telepon, Gus Nur, yang punya tanah minta dilunasi paling lama 1 bulan, ini sertifikatnya jadi, kurang 175 juta. Itu Ustaz, hanya dikasih tempo 1 bulan, belum mikir pesantren, belum kebutuhan primer ADRT rumah tangga saya, anggaran macam-macam Pak, belum di penjara dimintai curhat orang-orang itu. Alhamdulillah, saya ingat ayat ini, Intan surullah yansurkum. Lalu saya ingat surat Fatir 29. Coba surat Fatir 29, surat apa? Surat apa? Saya tanya 3 kali supaya ingat ya. Ini resepnya nih. Surat apa? Nah, saya ingat ayat ini Pak. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Coba nanti dibaca di rumah, Fatir 29. Lalu amalkan Pak. Sesungguhnya barang siapa yang baca Quran, oh ini mic-nya memang ya. Oh makanya kok saya gagal fokus terus. Tenang aja Gus, ngobrol buru-buru. Seperti ada malaikat ganggu saya gitu ya.
Goda, alhamdulillah. Cek. Mana Ustaz? Kasihan nanti audionya jelek. Oke. Sudah Ustaz, aman Ustaz. Ini udah ada di sini. Kenapa? Ini buat yang tanya jawab aja. Ada tanya jawab ya? Oh, boleh. Insyaallah. Ya Allah, saya minta cai hangat atau teh hangat ya Allah. Dasar guyon Ustaz. Enggak guyon sih, serius. Sampai mana tadi? Saya baca pelan-pelan ya. Sesungguhnya barang siapa yang baca Quran, yang sholat, yang sedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka dia sedang berniaga denganku, kata Allah, yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Untung terus, laba terus, profit terus, value terus. Ini Allah yang berfirman, nggak mungkin bohong. Oh, cocok ini. Di dalam penjara mau bisnis apa, Pak? Nggak bisa bisnis apa-apa. Barang siapa yang baca Quran, sholat, sedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, dia sedang berniaga denganku. Yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Betul, sudah dicek kan? Itu artinya. Terus saya teringat surat At-Talaq 2/3. Barang siapa bertakwa kepadaku, aku kasih jalan keluar dari semua masalahnya. Dan aku kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bapak, Ibu, intinya, ini intinya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada ombak. Ada orang, bukan orang Indonesia, orang India, imigran di Singapura, nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal. Cuman katanya ngikuti saya di YouTube. Telepon istri saya. Assalamualaikum Umi. Kenalkan, saya Rashid. Saya ikuti Gus Nur di YouTube. Kita tak pernah kenal, tak pernah jumpa. Umi, saya tak pandai banyak cakap, saya singkat saja. Saya punya 4 pertanyaan sama Umi. Umi tak usah salah paham ke saya. Saya niat baik sama Gus Nur. Pertanyaan pertama Umi, Gus Nur punya hutang atau tak? Gitu Pak. Orang itu intinya tanya sama istri saya, Gus Nur punya hutang apa enggak gitu. Yang kedua, Gus Nur itu saya tengok di YouTube, di rumahnya Gus Nur ada mobil. Saya tanya Umi, itu kredit apa lunas? Pertanyaan ketiga, nasib pesantren yang ada di Palu macam mana? Jadi istri saya sambil bingung jawab, bingung bagaimana gitu jawab. Punya tuan 175 juta, utangnya Gus Nur yang sekarang lagi dikejar betul. Yang kedua, mobil alhamdulillah lunas, kita tak suka kredit. Dalam keluarga kami tidak ada budaya kredit. Gitu Ustaz. Ini antum ya, lebih baik punya rumah ngontrak ya, tapi berkah gitu ya, daripada punya rumah tapi kredit riba, tapi yang sudah terlanjur nggak apa-apa ya. Tak doakan mudah-mudahan cepat dikasih jalan. Ya, ada jalan yang lain nanti Pak, jangan lama-lama. Cari hadisnya, cari ayatnya, buahnya itu Pak. Siapa yang makan riba, mendekati riba, aku nyatakan perang kepadamu. Kata Allah begitu. Tapi insya Allah nanti kita tutup dengan doa khusus. Selesai semua nanti. Saya menyelesaikan ini dulu ya. Terus pesantrennya. Jadi gini Tuan, pesantren kita itu kalau 2 bulan, 3 bulan ke depan insya Allah aman. Itu biayanya 40 juta Tuan. Gitu. Oke, katanya orang ini. Umi, besok saya transfer 175 juta. Bayar utangnya Gus Nur. Pesantren besok saya transfer 50 juta kali 6 bulan. Jadi 6 bulan ke depan pesantrennya aman. Yang terakhir Umi, Gus Nur di penjara punya rekening apa tidak? Tidak ada Tuan, ada rekeningnya petugas. Oke, salam sama Gus Nur, jangan makan jatahnya penjara. Saya transfer mulai besok 150.000 per hari, saya transfer sampai bebas. Pokoknya makannya ini saksi, saya satu sel sama beliau. Hanya beliau di 13, saya di sininya kalau nggak salah. Hanya seling 2 kamar sama beliau di baris krim. Sejak itulah saya makan agak enak, ya, jarang makan nasi jatah, utang lunas, pesantren aman. Masya Allah. Wa yarzuqhu min
haitsu la yahtasib. Serius Bapak. Makanya begitu saya bebas saya datangi orang itu. Ada di YouTube, Gus Nur Singapura gitu, ketik, nanti ada. Orang India, gemuk orangnya. Masya Allah. Jadi saudara sekarang sama saya. Nah gitu loh saudaraku. Ini intan surullah. Nggak mungkin Pak. Perhatikan ya. Saya kasih clue-nya. Saya kasih clue-nya. Masukkan pelan-pelan ke dalam pembuluh darahnya Anda ini. Pelan-pelan ya. Masukkan. Aduh, apa tadi kok lupa? Ya, jadi gini intinya, lupa saya. Algoritma intinya ya, algoritma. Jadi kalau Anda dikejar utang, siapa namanya Ustaz? Andi. Andi bayar utangmu 100 juta 1 minggu. Kalau nggak bayar, tak masukkan penjara. 100 juta 1 minggu. Ini umpama. Tapi Anda mungkin pernah mengalami momentum seperti ini. Iya kan? Gimana kira-kira? Sementara beliau langsung potong kompas ini. Waduh, 100 juta 1 minggu. Apa yang mau dijual? Nggak ada. Secara logika buntu. Biasanya kalau panik, beliau akan cari utang yang baru untuk nutup utang yang lama itu. Karena panik. Nah, ini nggak menyelesaikan masalah, Pak. Ada 2 poin lebih baik hadapi. 1 minggu saya akan usaha, kalau ada ya nggak ada nggak apa-apa, di penjara saya jalani. Kan gitu. Daripada nambah utang. Tapi ada solusi yang keren, solusi yang luar biasa. Al-Baqarah 261. Nah, jadi gini. Bismillah ya. Nih saya kasih animasi nih, saya kasih analogi. 100 juta harus bayar 1 minggu. Hari ini punya uang 100. Saya tanya Bapak, ini kalau dimasukkan bank, terserah bank apa? BCA, Mandiri, BRI, BSI, terserah. Mau bank yang katanya sejuta syariah, terserah, masukkan ke bank. Kira-kira 1 minggu jadi nggak 100 juta ini? Ada yang berani? Ada. Kalau ada saya mau Pak, tak masukkan ini. Malah habis untuk administrasi Pak. Tapi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib tadi. Nah sekarang bagaimana kira-kira ini? Sama-sama nggak tahu. Ya sudahlah. Bagaimana kalau uang 100.000 ini kita belikan nasi uduk? Dapat berapa bungkus? Perhatikan. Nasi uduk bisa ngelunasi utang 100 juta. Di mana nalarnya? Ya nggak nalar memang. Tapi ini terbukti. Beli nasi uduk dapat 10 bungkus, kasihkan kepada 10 orang yang kelaparan. Maka insya Allah demi Allah nilainya naik nanti ini. Nggak 100.000 lagi Pak. Ini namanya bank algoritma sunatullah hukum Allah ini. Bukan bank BCA ini. Ini namanya algoritma. Gini, tak kasih pemahaman paling gampang. Punya YouTube, siapa yang punya TikTok? Angkat tangan. Yang punya TikTok atau YouTube. Punya kan? Facebook. Coba Anda buka. Amit nak. Ini. Anda buka TikTok atau YouTube atau apa? Anda lihat video mic atau Anda lihat video jam. Anda lihat jam. Kok bagus jam ini? Mereknya Alba. Anda like atau Anda lihat sampai selesai. Maka jangan heran, sejak itu berandamu akan dipenuhi video jam. Baru berbagai merek. Anda nggak bisa nolak itu. Perasaan kemarin yang saya lihat cuma Alba, yang muncul Seiko, Alexander Christie, muncul semua merek bank ini. Merek jam. Itu namanya algoritma, Pak. Kalau Anda buka video pisang, maka besoknya pisang semua itu muncul di berandamu itu. Itu namanya algoritma. Maka kalau Anda punya uang 100.000 dibelikan nasi uduk, dikasihkan orang kelaparan, jangan heran akan datang nanti dalam dimensi lain nasi uduk, nasi pecel lele macam-macam nanti akan datang ke rekening spiritualmu tanpa Anda sadari. Besoknya ada rezeki lagi. Ternyata besok ada rezeki lagi 300.000. Oh, kok banyak uangnya saya ini? Oh masih ada, Masya Allah. Gak nyangka saya Ustaz. Padahal dari kemarin saya laundry loh. Alhamdulillah. Ya sudah nanti kita bahas. 300.000. Waktunya sudah mepet. Tinggal 5 hari lagi nih. Ya sudah belikan lagi nasi uduk.
Atau belikan nasi uduk 100, belikan semen, kasih masjid. Nggak tahu dapat berapa semen ini. Kalau Anda lakukan ini, Pak, taruhlah paling jelek Anda nggak bisa ngelunasi, tapi minimal Anda selamat, akhiratnya Anda ini selamat. Tapi insya Allah, kalau Anda lakukan dengan keyakinan, jangan-jangan lunas itu tepat waktu 100 juta selama seminggu. Siapa yang lunasi? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Banyak orang yang mengalami seperti ini, termasuk saya. Loh kok bisa di penjara? Tiba-tiba istri ngabari, Abi, alhamdulillah utang kita lunas semua, Abi. Loh kok bisa, mah? Ini ada orang Singapura telepon. Coba, Pak. Ya nalar saya nggak nyampe, Pak. Ini kalau boleh berandai-andai, maaf ya, mungkin saya salah. Ini jangan-jangan kelipatan dari uang yang aku kasihkan yang istrinya mau melahirkan itu. Jangan-jangan. Atau ini dari yang saya kasihkan SPP-nya anaknya nggak bisa kebayar itu. Kan sama-sama nggak tahu. Tapi rumusnya ada, Al-Baqarah 261. Rumusnya ada, surat At-Tolak 2 dan 3. Rumusnya ada, surat Muhammad ayat 7. Ada rumusnya. Jadi kalau dikejar hutang, jangan panik nambah hutang yang lain, Pak. Buktikan. Mulai sekarang baca Quran setiap hari. Kalau bisa 1 juz. Selesai semua masalah Anda. Siap kira-kira? Jangan insya Allah, ya insya Allah, yes gitu ya. Bangun harapan orang, walaupun harapanmu nggak jelas. Kenyangkan perut orang walaupun perutmu kelaparan. Buat senyum orang walaupun hatimu menangis. Selesai, Pak. Takbir. Itu teorinya, tapi saya sudah praktek. Gimana kalau Anda sekarang saya ajak praktek, mau enggak? Kalau mau ya, kalau kuat ini, kalau nggak kuat nggak apa-apa. Nanti saya putarkan sebuah video. Oh, sebentar. Bapak tahu kota Singosari Malang? Tahu? Pernah ke sana, Pak? Nanti datang ya. Doakan saya ya, nanti kalau salah doakan saya. Jadi gini, Pak. Saya beli tanah 2.500. Bapak tahu Masjid Jogokarian? Di mana itu? Pernah ke sana? Ke sana, Pak. Kayaknya nggak sah hidup kalau nggak ke sana, Pak. Loh, keren loh, Pak. Apa yang Anda dengar tentang Jogokarian apa? Saldonya 0 memang, Pak. Saya nggak tahu gimana rumusnya itu ya. Ya mungkin Al-Baqarah 261 itu mungkin. Mau 1 juta, mau 100 juta, mau 1 miliar, dikosongin terus, Pak. Setiap Jumat ngasih makan ribuan orang. Bukan ratusan, ribuan orang. Dari ujung sana itu makmur semua itu, masyarakatnya itu. Jadi kalau ada Jumatan di sana, ada motor hilang, Pak, langsung diganti. Dibelikan dari showroom, dari dealer. Wah, saya iri sama Masjid Jogokarian. Kan boleh iri positif. Alhamdulillah, Pak, Allah wujudkan. Saya lagi beli tanah, saya sudah bangun masjid ini di kota Singosari, Malang. Doakan nanti ya. Ya Allah, cepat jadikan masjidnya Gus Nur. Jadi waktu itu lagi bangun kubah, saya ditangkap. Akhirnya macet 3 tahun. 3 tahun lebih gara-gara saya di penjara itu. Kemarin saya bebas tanggal 27 April. Alhamdulillah sekarang saya start ini, belum berhenti. Saya kebut. Nah sekarang kondisinya seperti ini. Masjid 24 jam aktif. Jadi nanti ada pintu itu nggak saya gembok, Pak. Tidak dikunci. Dibuka terus 24 jam. Ada dapur umum juga 24 jam. Ada kamar di situ. Saya siapkan kamar untuk tamu, ada fasilitas air panasnya. Karena di situ dingin hawanya, Pak. Ayo main ke sana, Pak. 24 jam, ngaji, tidur, sholat, terserah, 24 jam, nggak ditutup. Nanti yang ditutup teman kota amalnya. Nah, itu digembok, kalau pintunya enggak. Nih, gambarannya seperti ini. Coba Ustaz Ali diputar, Ustaz. Ini diambil sama istri saya tanggal 18 yang kemarin. Mana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umi Ainul dan juga Mbak Lia di Masjid Cahaya Surga 13. Hari apa Mbak Lia? Hari Selasa tanggal 15 Juli 2025. Nah, 15. Laporan terupdate hari ini kita ingin melaporkan itu yang sudah digunakan sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Insya Allah nanti kita kalau siang sudah tidak Nah, itu lagi. seperti itu, Ustaz. Kalau malam yang tenang gitu, barakallah untuk yang sedang melaksanakan safar dakwah dan energi doa-doa yang baik. Doa baik akan kembali kepada Anda semuanya. Terus pemasangan. Nah, sekarang kemarin sudah dipasang AC. Nah, ini lantai 1 sudah bisa dipakai sholat Jumat. Nah, ini namanya ngapain Pak? 15 Juli, Pelami. Nah, di sini di dekat kamar mandi. Selesai. Ini suasana pengerjaan di lantai 2. Nah, itu istri saya, bidadari surga ya, Masya Allah. Tak tunggu di Singosari ya. Bismillah, barakallah. Nah, Bapak, tadi kan saya ceramah hampir 40 menit ini, motivasi dan teori, tapi juga sudah saya praktekkan insya Allah. Bukan sekedar teori, di dalam penjara pun kita praktek masalah itu. Tapi intinya intan surullah yang surkum. Siap ya Bapak ya? Nah sekarang gini saudaraku, saya pernah datang ke sini pertama dulu ya. Waktu itu masih 1000 masjid. Bukan masjid ini masjid saya pribadi ini. Tapi insya Allah sudah kita wakafkan ke yayasan juga. Kalau dulu waktu saya pertama ke sini 1000 masjid di seluruh Nusantara programnya. Nah, saudaraku, hari ini saya punya sertifikat seperti ini. Kalau kuat monggo bergabung sama saya. Kalau tidak kuat nggak apa-apa. Kita tetap bersaudara. Ada surban nggak nak? Pinjam nak. Lah ini Ustaz. Ada foto saya. Nanti dibawa pulang saja. Nanti jangan ditaruh di bawah ya, karena ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim ini. Nah, seperti ini Ustaz ya. Ada sertifikat, ada surban. Plus nanti saya kasih nomor handphone pribadi. Nanti Ustaz Ali yang menjelaskan. Alhamdulillah di bawah saya ini banyak sekali program-program. Salah satunya membantu konsultasi plus membantu orang yang dijebak utang bank minimal 1 miliar ke atas lah. Jadi kalau Anda punya hutang ke bank 1 miliar ke atas, boleh nanti hubungi kami. Kami punya timnya. Tim negosiator dengan bank ada, tapi intinya nanti Anda nggak usah bayar bunganya, cukup bayar pokoknya saja nanti. Mau ratusan juta bunganya, insya Allah kita dinego nanti. Ada timnya khusus. Nanti saya kasih nomor HP saya kasih ini. Kalau Anda mau, saya kasih bonus satu lagi, Pak. Apa Ustaz? Makan bareng saya, makan bareng Gus Nur. Mau? Siap? Di mana makannya Gus Nur? Di rumahmu, Pak. Di rumahnya Anda. Jadi nanti Anda kabar istrinya, Bu, masak yang enak, Gus Nur makan di sini gitu ya. Boleh. Atau kalau enggak ya boleh makan di rumah makan. Anda pilih rumah makan yang mana, kabari kami. Kami datang, kita makan bareng. Yang bayar terserah, saya manut. Anda boleh, sampean boleh, jenengan boleh, terserah. Ya, pokoknya enak gitu ya. Masya Allah. Bapak izin ya, kalau Bapak kuat, kalau enggak kuat enggak apa-apa. Bismillah. Saya ini sudah 2 minggu, 3 minggu belum ketemu anak istri ini. Melangkah dari masjid ke masjid, berjuang demi rumah Allah tadi itu. Masih kurang sekitar 70 jutaan lah Pak, untuk lantai 2-nya itu. Gimana kalau subuh ini, saya minta 5 orang saja, nggak usah banyak-banyak. Ini kan ada 2000 yang datang nih. Saya ambil 5 orang saja, ya Allah, mudah-mudahan ada yang kuat hatinya ya. Bagaimana Ustaz? Bersedekah, berinfak, saya sebut nominalnya 5 orang saja. Satu orangnya 5 juta Ustaz. Maha murah tergantung pikirannya Anda. Gus Nur, saya nggak kuat kalau 5 juta, nggak ada uang sekarang. Besok nggak apa-apa transfernya. Besok lusa nggak apa-apa. Kalau lupa, saya ikhlaskan. Nggak ada WhatsApp di antara kita. Kita tetap bersahabat dunia akhirat nanti. Nggak usah sekarang. Yang penting kalau 3 bulan lagi bagaimana Gus Nur? Kalau 3 bulan jangan Ustaz, kayaknya masjidnya udah selesai kayaknya. 5 orang, Bismillahirrahmanirrahim, 5 juta saja satu orang Ustaz. Saya kasih kenang-kenangan ini, walaupun gak seberapa sih nilainya, tapi kan untuk masjid. Mudah-mudahan diganti sama Allah 500 juta dan 5 miliar.
700% Al-Baqarah 261. Bismillah ada enggak kira-kira Ustaz? Bismillah, 5 orang saja. Ada yang berani? Nggak usah sekarang bayarnya. Untuk masjid, bukan untuk saya. Gus Nur, saldo saya nggak ada, utang saya banyak. Siapa tahu ini jadi wasilah, Anda bisa melunasi utangnya nanti. Sama-sama enggak tahu. Ada enggak? Ustaz, kalau nggak ada nggak apa-apa. Angkat tangan saja, Bismillah saya Gus Nur gitu. Betapa murahnya untuk rumah Allah ini. 5 juta enggak ada? 5 orang saja Ustaz. Nah, kenapa ini? Sananya ini, kenapa? Enggak punya uang, saldonya kurang, mentalnya belum siap, atau pelit? Kalau pelit enggak ya, insya Allah ya. Mungkin banyak pertimbangan ini, waktunya bayar cicilan, waktunya apa ya, mungkin gitu ya. Ada Ustaz, 5 orang aja. Kenapa? Coba ngomong sama saya, kenapa Ustaz? Enggak ada, saya hitung 5 kali ya. Tapi saya nggak berani suudon Ustaz Ali ya, kita sudah banyak pengalaman ya. Disuruh angkat tangan nggak ada yang mau, Masya Allah, ya sudahlah, akhirnya kita tutup. Begitu ditutup, ternyata di belakang banyak yang daftar sampai 30 juta. Tadi malam nggak ada yang angkat tangan, tapi ternyata dapat 20 juta. Di masjid mana tadi malam Ustaz? Mak-mak lagi ya, Masya Allah. Tapi maksud saya kalau di sini jangan di belakang, di sini aja, di depan aja. Nanti foto bareng sama saya. Ustaz, 1, 5 kali saya hitung, 2, ada nggak? 3, kurang 40 juta saja, selesai itu lantai, 60 juta, 70 juta, selesai lantai 2 saya itu. Ada 5 orang Ustaz? 3, 4, 4,5, 4/4, takbir. Awas ya, saya tunggu ke Malang ya. Saya tunggu datang ke Malang, saya jadikan tamu kehormatan saya. Awas kalau nggak telepon ya. Pokoknya kalau ke Malang telepon saya. Ke Surabaya telepon saya. Ada mobil, ada sopir di sana. Saya siap melayani Anda. Anda walaupun nggak sedekah, tetap jadi tamu kehormatan saya ya. Jangan tidur di hotel, jangan makan di hotel, makan di rumah saya. Siap? Uang nggak penting, Mbak. Penting nggak penting, yang penting silaturahim ini. Jangan terus saya juga nggak nyari dana ini, nggak nyari donatur ini Pak. Ini hanya masalah paradigma. Saya sedang membawa keberkahan. Saya bagi, alhamdulillah ini bagi-bagi keberkahan. Insya Allah. Walaupun di sini nggak ada, di masjid yang lain nanti pasti ada. Kan gitu Pak. Simbiosis mutualismenya begitu. Ah ini syuruk ini. Kok nggak ada? Saya tahu ya, Bismillah. Saya tanya, kenapa Ustaz? Kenapa? Nggak kuat. Saya turunkan ya, Bismillah ya. Yang penting ada ya. Berapa Ustaz? Saya turunkan ya. Ya sudah, saya turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap dapat surban. 3 juta, 5 orang. Loh sudah kurang 2 juta Ustaz. Bukan untuk saya, untuk masjid Ustaz. Takbir. Ustaz, izin 5 menit terakhir. Nah, kita dari Surabaya, Malang, Sumatera Barat 10 hari, sekarang ada di sini. Besok kita akan ke Solo 4 hari, balik ke Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Batam, Aceh, Palu. Itu total masjidnya itu kalau di total dari Kuba sampai bawah masih 1 miliar lebih Pak. Cuman kita lagi target lantai 2 saja biar bisa dipakai Jumatan gitu loh Ustaz. Ini setiap langkah saya ini 3 bulan insya Allah nih ya, enggak meninggalkan rumah, musyafir, syahid setiap langkah saya. Ini keberkahannya akan mengalir kepada Anda nanti, insya Allah. 3 juta 1 orang, kurang 4, nggak ada Ustaz. Nggak usah bayar sekarang. Nanti boleh, besok boleh. Oke, satu ini dulu ya, saya ajak foto. Ustaz, foto buat kenang-kenangan sama saya Ustaz. Sini Ustaz, barakallah. Diganti 3 miliar sama Allah, aminkan. Sudah punya istri? Sudah. Satu, Alhamdulillah. Oke, istiqomah ya, jangan nambah ya. Ya Allah, diganti rezeki dengan keberkahan ya Allah. Telepon saya, ajak makan bareng ya. Itu nomor HP saya ada di sana. Ustaz Ali di Ustaz.
Mudah-mudahan 6 bulan lagi ketemu. Insya Allah Bapak ini sudah di atas kesuksesan yang tanpa batas. Kurang 4 tidak ada Ustaz. Kurang 4 ada, alhamdulillah. Sini Ustaz, mana sertifikatnya nak? Kenang-kenangan foto sama saya Ustaz. Kurang 3 orang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali surbannya. Masya Allah. Sudah menikah Bapak. Alhamdulillah. 1 istrinya. Cukup istiqomah 1 ya. Kenang-kenangan. Saya tahu ekonomi sulit. Saya tahu 3 juta itu berat. Insya Allah untuk rumah Allah. Bismillah. Lihat kamera Ustaz. Alhamdulillah. Nomor HP saya di beliau ya. 3 orang saja Ustaz, kurang 3 ini. Ada, alhamdulillah. Sini Ustaz. Satali, alhamdulillah, barakallah. Kurang 2, monggo langsung bareng yuk, nggak usah bayar sekarang, ayo. Harusnya tidak dipikir Ustaz, untuk masjid Ustaz, barakallah. Alhamdulillah. Usahanya apa? Pegawai. Pegawai. Gajian berarti? Ada gaji di luar itu nanti ya. Bismillah. Nanti kita doa khusus. Ada nomor HP saya. Berapa? 3 ya? Kurang 2 lagi Ustaz. Tidak ada? Sudah tidak ada? Hah? Kapal layar. Sudah tidak ada. Terakhir ya, terakhir. Mana sertifikatnya nak? Ini kalau terakhir ini Anda wallahualam bisawab, tapi saya nggak berani suudon. 500.000 Pak. Sini Pak. Bismillah. Foto sama saya ya. Diganti 500 juta nanti. Iya, ditransfer boleh, kapan boleh. Saya tunggu di Malang. Itu ada nomor HP saya. Ada lagi Ustaz, 500. Nah, sini Ustaz. Mana sertifikatnya Ustaz Ali? Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, sini Bapak sama saya. Foto bareng aja sini. Iya, bareng-bareng sini ya. Mana sertifikatnya Ustaz? Bareng-bareng Ustaz. Amit. Saya tunggu kedatangannya di Kota Malang ya. Nginap di masjid saya. Mana Ustaz? Sisanya ini maju semua yuk. Kalau nggak ada 500 terserah wis. Tapi janjinya 500 ya. Nanti transfernya 10 juta nggak apa-apa. Ini Ustaz Ali ada yang belum megang, 2 orang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kamera. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ganti dengan keberkahan rezeki yang berlimpah ya Allah. Alhamdulillah. Jangan pulang dulu, kita berdoa dulu. Monggo dicatat dulu nomor HP saya Ustaz. Di sana Ustaz. Nah, dicatat dulu. Wah, ini imamnya tadi luar biasa bacaannya ini ya. Masya Allah. Qori ya. Tapi tadi tangannya megang mimbar, mungkin gini ya Ustaz ya. Harusnya regenerasi yang muda-muda ya. Mana Mas Yudi? Udah yang kertas saja nih, yang lain ini. Mas, saya tutup salawat 3 kali. Ini dibawa pulang ya Ustaz, di saku dibawa pulang. Nanti kalau ada kotak saya kelasnya nggak apa-apa, enggak ya nggak apa-apa, bawa pulang aja. Ada nomor HP saya sama rekening saya. Itu nanti dapat antum Ustaz. Salawat Jibril 1 kali Ustaz, sama-sama sambil nulis sambil salawatan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu masih ingat ya? Saya tunggu ke Malang. Orang itu yang dipegang omongannya.
Saya waktu di penjara pernah ditawari sama pengacara saya, Gus Nur, kalau mau minta maaf sekarang, Gus Nur bebas. Tapi karena saya meyakini bahwa ini amar ma'ruf nahi munkar, saya nggak mau minta maaf. Saya milih di penjara. Itu bentuk dari komitmen. Jadi saya tunggu di Malang, main-main ke masjid saya, Ustaz. Jangan pulang, tapi nginap sehari atau 2 hari. Itu ada di bawah Gunung Arjuno. Anda jadi tamu kehormatan saya, pegang ngomongan saya. Nomor HP yang ada di kertas itu nomornya beliau, namanya Ustadz Ali. Ustadz Ali, saya minta nomornya Gus Nur, insya Allah nanti dikasih. Saya tunggu ke Malang, siap? Pokoknya rekreasi ya, healing ke sana sama istri. Lupakan penat-penat ke Bogor boleh, kemana boleh, tapi ke Malang sekali-sekali. Naik kereta api murah insya Allah ya. Ini Bapak yang bisa saya sampaikan, sekali lagi saya tunggu kedatangannya di Malang. Kita tutup dengan Al-Fatihah 1 kali, semua hajat Anda dikabul sama Allah ya. Semua hajatnya dikabul, dijauhkan dari bala, musibah dan fitnah. Insyaallah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang jauh didekatkan, yang sulit dimudahkan, yang di langit diturunkan, yang di bumi dinaikkan, yang haram yang subhat dihalalkan semuanya. Sama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kalau mau foto, mau tanya jawab boleh secara formal. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kertas yang dipegang Bapak Ibu ada nomor rekeningnya BSI, ada nomor konfirmasi WA. Kemudian yang kedua yang saya katakan tadi, ini seriusan kita ada kelas Bapak Ibu, ada kelas untuk pendampingan. Barangkali punya hutang ke bank ya, tapi hutang ke teman, ke tetangga bukan juga ke bank keliling, tetapi hutangnya ke bank konvensional. Ya berapapun 2 miliar, 3 miliar. Kemarin yang orang mana? Orang Kalongan. Pekalongan itu 20 miliar. Ini sedang juga kami tangani. Bagaimana negosiasi dengan pihak bank, dengan juga debt collector. Insya Allah kita ada tim pendampingannya di Bekasi. Ya, jadi beruntung orang Bekasi nggak jauh-jauh. Insya Allah sekali lagi ini sebagai bentuk khidmat Gus Nur dan tim kepada umat. Mudah-mudahan bisa mencapai itu semuanya. Saya akan sampaikan kalau itu. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, kami tadi ada permasalahan Ini biasanya kita yang